Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Farel kini melangkah keluar. Ia menatap mobil di depannya sambil menarik nafas dalam-dalam. Dia pun melanjutkan langkahnya. Klek! Ia duduk di jok belakang bersama Aira. Sepanjang jalan, Aira tidak mau melihatnya dan Farel sangat marah ketika melihat pipi putih Aira yang masih merah akibat tamparan ayah Aira sendiri. "Kalau di depan ada apotik, kita berhenti," seru Farel pada sang supir. "Baik, Tuan." Setelah menempuh beberapa kilometer, akhirnya mereka sampai di sebuah apotik kecil di tepi jalan. "Tunggu sebentar," kata Farel, kemudian keluar. Ia sendiri yang bergegas masuk ke apotik, sedangkan Aira dan supir menunggu di depan apotik masih di dalam mobil yang sedang parkir. Tap, tap, tap. Sesaat kemudian Farel muncul. Dia kembali dengan kantong kresek kecil warna putih. Farel ternyata beli salep. "Aku bisa sendiri," kata Aira saat Farel akan mengoles salep pada pipinya. "Sudahlah, diam saja. Aku bilang aku bisa sendiri," ketus Aira. Hati Aira sekarang sangat kacau. Dia tahu orang tuanya saat ini bukan orang tua kandungnya, tapi dia tidak menyangka perlakuan mereka semakin parah. Apalagi setelah Farel memberikan uang lagi pada mereka, Aira benar-benar merasa dijual untuk kesekian kali. Tidak peduli dia sekarang sudah berpendidikan, sudah memiliki pekerjaan, semuanya sia-sia. Harga dirinya sudah dibeli lagi oleh Farel, makanya dia sekarang ketus dengan pria itu. Aira sebenarnya malu dan kecewa dengan keadaan. Mengapa dia seperti tidak ada harganya sama sekali? "Kau ini kenapa? Aku menyelamatkanmu dari orang tua yang serakah itu," omel Farel yang tidak suka Aira ketus padanya. Mau dioles salep, dikasih perhatian, malah marah-marah. Aira menggeleng pelan. Mereka malah ribut di dalam mobil. "Kamu gak pernah selamatin aku. Kamu cuma membeliku. Bagaimana? Puas bisa membeli orang? Kau membeliku dari mereka," ucap Aira dengan tatapan nanar. Dia beneran merasa tidak berharga. "Kau ini, aku gak tahu isi kepalamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya menolong," timpal Farel emosi. "Bukan menolong, tapi merendahkan," balas Aira dengan suara serak. "Kau ini seperti batu, susah sekali dibilangin. Terserah sekarang apa maumu. Terserah kalau bilang aku membelimu. Kau ini manusia, bukan barang. Mana mungkin aku membeli orang?" Aira mencebik. "Jangan tutup mata, kalian sejak awal memang membeliku, menyewa rahimku." "Bukan aku, Aira, itu ide gila mantan istriku," sentak Farel kesal. Aira terkejut sesaat, bukan karena suara kencang Farel, tapi karena hubungan Farel dan Nita, mantan istri. "Dengarkan aku, bukan aku. Tidak sekalipun aku ingin membelimu. Camkan itu. Dan untuk orang tuamu tadi, aku hanya ingin kau keluar dari sana, tidak lebih." Aira diam, tidak mau membalas lagi. Pikirannya masih kalut. Karena Aira terdiam, Farel akhirnya ikut diam. Sepanjang jalan, mereka tenggelam dalam lamunan masing-masing. Tidak terasa, mereka sudah ada di batas kota. Namun sayang sekali, mesin mobil mereka ngebul, keluar asap tebal. "Tuan, sepertinya kita harus panggil derek." Farel menghela nafas dalam-dalam, badannya lengket, gerah, dan matanya menatap sebuah kafe kecil di sana. "Aku hubungi derek mobil, kau tunggu di sini," kata Farel. "Baik, Tuan." Farel kemudian membuka pintu belakang. Ia meminta Aira keluar. "Kita tunggu di sana, di sini panas," ajak Farel. "Tidak, aku di sini saja," jawab Aira dingin. "Turun sendiri atau ku tarik paksa," ancam Farel.
Dengan masam, Aira akhirnya turun. Mereka berdua menuju kafe kecil yang ada di sana sambil menunggu mobil derek datang. Mau pesan apa? Tidak. Mana bisa kau duduk tapi tidak pesan, omel Farel. Baiklah, aku akan kembali ke mobil saja. Aira, mata Farel melotot, heran sekali dengan Aira yang sekarang susah sekali diatur. Dengan kesal, Farel kembali ke mobil sambil membawa minuman untuk Aira, dan karena kasihan dengan driver, ia pun membelikan kopi juga. Akhirnya mereka bertiga balik ke kota naik mobil yang diderek tentunya. Sudah bannya kotor, kena lumpur, ditambah mesin rusak. Sepertinya mobilnya minta istirahat sejenak. Aira sudah pindah dan Farel tidak tahu alamat barunya. Ia pun memaksa Aira ikut bersamanya. Ikut denganku, kau banyak hutang padaku sekarang, kata Farel. Akan aku kembalikan, jangan khawatir, jawab Aira gusar. Ia tidak mau tinggal satu atap dengan laki-laki seperti Farel. Mendapat ribuan penolakan, Farel akhirnya mengeluarkan jurus terakhir. Tidak usah kau kembalikan, semuanya lunas, tapi tinggallah bersamaku, kata Farel dengan tenang. Pria gila, batin Aira. Hei, kau mau kemana? Tap, tap, tap. Di depan apartemen, keduanya masih ribut seperti Tom and Jerry. Jangan ikut, semua uang yang kalian berikan padaku akan aku kembalikan, kata Aira. Aku tidak minta uang darimu, kenapa susah sekali membuatmu paham? Apa aku harus berlutut di depanmu dengan kata-kata manis? Ayolah Aira, kau masih istriku, mana mungkin aku memintamu menikah lagi? Aira tidak tersentuh. Ia malah menganggap Farel sudah kehilangan akal. Astaga, wanita ini, desis Farel saat melihat Aira melangkah jauh. Apa caraku salah? Bukankah aku benar? Kami masih suami istri kan? Ya, meskipun hanya di bawah tangan. Seketika Farel tersadar, jangan-jangan Aira mau hidup bersamanya kalau mereka resmi secara hukum. Astaga, bodoh sekali kau Farel, umpat Farel. Kemudian langsung mengejar Aira yang berjalan di tepi jalan sambil menunggu taksi. Aira, tap tap tap. Aira tidak menoleh, terus saja berjalan. Tunggu, Farel berjalan sangat cepat sampai menabrak pejalan kaki yang lain. Maaf, kata Farel pada pemuda yang ia tabrak. Tap tap tap, set. Begitu dekat dengan Aira, Farel langsung menangkap lengan Aira. Ini tempat umum, aku bisa teriak, ancam Aira. Farel menarik nafas dalam-dalam. Oke, mungkin ini yang kamu mau, kata Farel yang masih gengsi. Aira langsung menarik tangannya, tapi Farel malah memegangi dengan kuat. Semuanya, kalian lihat, gadis ini, dia adalah gadis paling buruk yang pernah aku kenal. Dia adalah gadis bodoh yang membuat hidupku kacau. Dia adalah gadis yang memenuhi kepalaku setiap waktu. Jadi, tanggung jawab kamu Aira, hidup bersamaku sampai kau tua. Hari itu Farel melakukan sesuatu yang bukan gayanya sama sekali. Pria tersebut berteriak keras di depan banyak orang di tepi jalan. Semua orang pun menatapnya aneh, terutama Aira. Bukannya tersentuh, Aira justru semakin ilfil. Astaga, laki-laki ini, rutuk Aira dalam hati. Wanita itu kemudian berbalik, meninggalkan Farel dengan usahanya yang sangat sia-sia. Ditinggal begitu saja, Farel langsung mengejar. Susah sekali bicara denganmu. Aku sudah menahan malu, berteriak seperti orang bodoh tadi, omel Farel sambil menyamai langkah cepat Aira. Apa aku yang menyuruh? Tidak kan? Aira berkacak pinggang. Dilihatnya taksi warna biru yang lewat. Ia pun bergegas menyetop taksi. Berhenti! Taksi! Teriak Aira. Tidak pak, jalan terus, seru Farel yang langsung meminta taksi itu jalan terus. Kau, Aira mengangkat wajahnya tinggi menatap Farel dengan marah.
Jangan ganggu aku lagi, tambah Aira. Ganggu? Aira, aku ini suamimu. Bagaimana mungkin aku tidak mengganggumu? Farel menjebik dengan kesal. Tidak lagi, pernikahan itu cuma perjanjian, balas Aira emosi. Farel mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau begini terus, dia jadi emosi juga. Oke, kalau kamu menganggap yang kemarin hanya perjanjian. Oke, baik. Sekarang ayo menikah dengan benar denganku. Dia melamarku, memaksaku menikah dengannya. Batin Aira menatap tidak percaya. Aku capek, aku nggak punya waktu untuk main-main, jawab Aira dengan nada yang rendah, karena memang dia sudah lelah berdebat tidak ada ujungnya dengan Farel. Main-main, astaga, siapkan berkasmu besok, kita urus pernikahannya. Aira beringsut, ia mundur. Semakin lama ia merasa Farel semakin membual dan sebuah taksi lewat lagi. Aira buru-buru menyetop taksi tersebut, kemudian langsung meminta supirnya jalan dengan cepat. Farel hanya bisa menggeleng kepala melihat Aira pergi menjauh darinya.